ya. Ya, baik lagi tadi bahwa resiko ini ada kecil, itu pun industri sedang ataupun industri besar gitu ya. Karena industri ini terbagi jadi 3. Kalau yang saya ini kan ya untuk yaitu K3 ini adalah untuk melindungi dan menjamin dan meningkatkan agar produksi tersebut atau operasi tersebut dalam hal untuk kepentingan perusahaan tersebut ataupun organisasi ya, dalam halnya suatu aktivitas gitu ya. Karena melindungi keselamatan pekerja adalah hal yang utama dilakukan, lalu juga menjamin itu untuk agar kita tuh tidak benar-benar keliru ataupun terlepas dari ilmunya gitu ya. Dalam artian kalau di sini adalah ceroboh ya, kalau tidak mengikuti ini tidak ada jaminan gitu. Nah, kalau di kita ketiga ini diharapkan bisa menjamin dari keselamatan kerjanya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan, bahwa meningkatkan ini adalah bisa menjadi taat dalam aturan, taat dalam penampilan gitu ya, agar safety adalah kunci dari keselamatan tersebut. Mulai dari menggunakan sepatunya atau yang sesuai kebutuhan ya. Nanti disesuaikan dengan industrinya masing-masing. Nah, peningkatan ini bisa jadi untuk mengkondusifkan bahwa dari pekerjanya itu atau produksinya tersebut itu dilaksanakan secara aman dan efisiensi seperti itu. Namun mungkin ini tidak terlepas juga di bidang lain ya selain K3. K3 ini hanya ingin meningkatkan secara operasionalnya agar lebih selamat dan tidak lagi ada penghentian produksi. Karena banyak sekali yang berhenti produksinya gara-gara ada satu kejadian kecelakaan di suatu produksi tersebut. Jadinya harus menetralisir ataupun mengclearkan area agar bisa memproduksi kembali seperti itu. Nah ini yang saya sampaikan bahwa tingkatan industri ini saya coba kategorikan yang rendah, sedang, dan tinggi, di mana perkantoran ini rendah ya, tapi tetap harus menjamin terkait kewaspadaan terjadinya kebakaran gitu ya. Bisa jadi perkantoran ini minim kecelakaannya kalau dari pekerjanya tersebut juga aware gitu ya terhadap lingkungan sekitar. Entah dari misalkan ada kabel listrik yang mengganggu aktivitas berjalan ataupun kayak semacam alat pemanas, mungkin ya, alat pemanas yang kategorinya itu tidak ada alarm untuk apakah dia tuh sudah overheat atau tidak gitu ya. Itu juga harus diperkenalkan oleh pekerja dari perkantoran. Jadi K3 itu tidak hanya di industri yang besar saja, di perkantoran. Seperti itu. Oke. Si Revi nggak masuk? Oke. Oke, sebentar saya coba ini kan lagi ya. Sebentar. Agar tidak noise. Oke. Oke, lanjut lagi ya. Mohon raise hand ataupun bisa kolom public chat jika ada yang ditanyakan ataupun ingin tanggapi. Seperti ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, dilanjutkan di industri skala sedang ya, atau tingkat risikonya sedang. Ada itu di pabrik-pabrik pembuatan chemical ataupun industri chemical ya, yang dimana
kemarin terjadi di Gersik ya untuk kebakaran suatu produksi. Itu bisa jadi adanya potensi-potensi yang tidak dicegah terlebih dahulu atau mungkin dilewatkan di sisi ketiganya. Tapi uh, informasinya sih belum belum tahu ya apakah ada korban jiwa atau tidak seperti itu. Tapi yang jelas ada kebakaran di situ yang baru diproduksi gitu ya, baru belum belum bertahun-tahun ini baru gitu ya untuk chemikalnya. Nah itu mungkin ada tingkatan risiko yang kelewat mungkin ya untuk dicegah gitu. Jadinya timbullah kebakaran dan ledakan. Gitu. Nah, lalu juga ada di tingkat risiko tinggi yaitu di pertambangan. Pertambangan ini mungkin ada di bawah tanah ya ataupun yang sebagai yang tingkat risikonya itu memang berbahaya. Tapi biasanya tingkatan tinggi itu keselamatan kerjanya biasanya lebih safety dibandingkan yang perkantoran biasanya karena awareness-nya tuh digembor-gembornya tuh di industri pertambangan. Kalau di perkantoran tuh jarang ya biasanya karena tidak urgensi mungkin ya. Tapi seharusnya sih tetap harus ada ya untuk pelatihan ketiganya. Entah itu untuk awareness kesadaran terhadap pekantornya gitu ya agar lebih safety terhadap penggunaan tools. Sekarang kan sudah ada laptop ya. Kalau tuh laptop kalau misalkan terlalu panas ataupun di ruangan yang panas itu harus hati-hati gitu ya karena mudah kebakar ataupun yang sedang nyolokin casan gitu ya tiba-tiba meledak itu kan bisa aja gitu ya walaupun teman-teman di sini belum terjadi hal tersebut seperti itu untuk tingkatan risiko ketiga. Nah lalu juga bagaimana dengan organisasi ketiga dengan tingkatan risikonya bahwa di sini yang rendah ini adalah di perkantoran hotel ya. Betul. Saya coba mute-kan kembali. Baik. Oh ini ada yang ditanyakan ya. Maaf link kehadiran kak. Oh untuk kehadiran nanti ya di dalam akhir nanti sudah otomatis ya di platformnya tampil ID. Halo Pak Christian, ada yang ingin ditanyakan? Oh tidak ada ya. Kepencet mungkin ya. Ya untuk link kehadiran nanti akan otomatis ada di dalam Excel ya, kalau ketika saya sudah meng-end meeting. Gitu. Jadi mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir pada sesi hari ini mungkin standby di dalam room agar tidak terdeteksi tidak hadir. Jadi kalau sudah hadir di sini biasanya dianggap hadir. Ya, seperti itu. Saya lanjutkan kembali. Ya, oke, lanjut kembali. Nah ini mungkin yang di gambaran ya perkantoran tuh perkantoran seperti apa, Mas? Seperti detailnya tuh kayak gimana nih contohnya. Nah saya sudah sampaikan bahwa yang contohnya perkantoran ini adalah seperti hotel atau pengelola makanan minuman UMKM gitu ya yang dirasa masih kurang juga ini untuk K3-nya walaupun hanya penyediaan apart saja gitu ya minimal seperti itu karena itu solusi efisien untuk menangani kebakaran. Tapi ada juga yang kayak kain dikasih air gitu ya, bisa jadi itu untuk pencegahan kebakaran juga. Seperti itu. Dan di sini biasanya dirangkap bagian lain, ya misalkan GA atau produksi, ataupun di keterangan ini adalah proses produksi simpel. Jadi tingkatan risiko ini dikategorikan rendah itu ketika di bagian perhotelan, perkantoran, pengolahan makanan dan minuman, ataupun yang produksinya tuh tidak terlalu banyak alat yang berat ya. Cukup misalkan satu alat saja gitu. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana yang industri sedang gitu ya? Kalau di sini saya mengategorikannya seperti otomotif, industri farmasi, perkebunan gitu ya. Kenapa perkebunan juga ada nih ya? Kan tidak ada kebakaran ya. Bisa jadi longsor gitu ya. Bisa jadi hamanya banyak jadinya
keselamatan untuk ininya juga kurang gitu, produknya seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan pekerjaannya? Misalkan ada untuk pengusir hama, tapi dari si pekerjanya yang menyebarkan bahan kimianya itu tidak menggunakan sarung tangan ataupun masker gitu ya, atau kacamata safety gitu. Jadi itu juga bisa disebutkan kategori berbahaya gitu ya. Nah, lalu juga ada bagian ketiganya di organisasi ketiganya, terus tergantung tingkat kerumitan dan besarnya. Seperti itu. Maksudnya adalah bisa disebut risiko sedang jika memang ada kategori kerumitan dari penanganannya ya. Mungkin saja di perkebunan mungkin si petani ingin mengusir hama ya, tapi tidak tahu cara penggunaan bahan kimianya, menyemprotkan aja ya tanpa ada sarung tangan, terus masker, terus juga kacamata. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi dari kategori chemicalnya, apakah itu berbahaya atau tidak. Itu nanti ada pembahasan MSDS ya, terkait bagaimana kita mengkategorikan itu berbahaya atau tidak. Dan ini ada tingkat tinggi ya. Tingkat tinggi ini, nah ini di industri pertambangan ya, di migas, oil and gas, lalu juga baja ya, yang dimana ada bagian K3-nya juga ya, ada staf masing-masing bidang K3-nya di bawah. Maksudnya dalam hal ini semakin tinggi resikonya harus ada posisi peran pekerja di tersebut gitu. Jangan sampai tidak ada kayak rendah ya di perkantoran. Perkantoran itu secara organisasinya tidak perlu ada K3-nya karena cukup awareness-nya aja disampaikan di pekerjanya gitu ya, supaya aware gitu terhadap lingkungan. Tapi kalau misalkan udah tingkat tinggi, ini harus ada yang reminder gitu bahwa ini tuh berbahaya, harus pakai helm. Kalau nggak pakai helm, gitu, kamu akan uh, potensi kecelakaan itu besar gitu. Keselamatannya itu tidak ada gitu. Walaupun menurut pekerja itu ini nggak ada apa-apa gitu, nggak ada angin, nggak ada yang bisa berpotensi gitu. Tapi si orang ini sudah membaca BMKG atau apa gitu bahwa akan terjadi angin ini yang bisa menjadi itu ada benda-benda yang sebenarnya tidak dekat tersebut tiba-tiba ada di situ karena tidak menggunakan helm, nantinya kena kepala dan berdarah gitu kan. Itu ada di bagian khusus gitu organisasi tersebut seperti itu ya. Dan proses produksinya secara kompleks dan rumit dan biasanya produksinya kontinu dan ini terus menerus gitu ya. Itu harus ada bagiannya, tidak boleh tidak ada yang merangkap, apalagi gitu ya. Kalau perkantoran merangkap itu tidak apa-apa karena skalanya rendah gitu Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian. Jadi harus diketahui tingkatannya juga harus diketahui bahwa supaya penerapan K3-nya itu tidak terlalu over gitu ya, terlalu ya singkatnya itu lebay gitu ya. Karena di perkantoran masa ada APAR yang gede gitu ya, atau yang harus pakai safety gloves gitu ya, ataupun sarung tangan sampai sepatu safety juga dipakai kantoran. Nah, itu kan tidak perlu. Cukup alat pelindung dirinya tuh kesehatan gitu. Dalam badannya tidak sakit, ya tidak batuk-batuk, tidak panas dingin dalam kantornya gitu. Cukup menjaga dirinya. Gitu. Kalau udah di industri yang migas, baja yang risikonya tinggi, artinya di situ harus ada alat pelindung diri yang tinggi juga gitu ya, karena memang mencegah suatu masalah ke depannya. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, bahwa K3 ini sebenarnya itu kembali lagi ke dasar-dasar hukumnya. Bagaimana kita bisa menaati atau mengajukan ya, biasanya
di industri itu kita balik lagi ke dasar hukum atau kebijakan dari pemerintah. Pemerintah sudah mengkategorikan harus ada APAR di setiap kantor ataupun setiap wilayah atau setiap plan-plan yang di pabrik gitu ya. APAR itu harus banyak gitu, atau harus ada pemadam kebakaran di suatu pabrik gitu. Tidak boleh tidak ada, minimal truknya satu udah standby dan ambulan gitu ya. Nah, ini mungkin harus dipahami juga sebagai kita pekerja K3 ataupun yang ingin memahami K3, bahwa kita harus memahami dasar hukumnya, di mana di sini ada di Undang-Undang Nomor 1 mengenai tahun 1970 keselamatan kerja. Lalu juga ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa di situ juga harus mengedepankan keselamatan. Lalu peraturan keselamatan kerja, di mana Kementerian Tenaga ataupun industri ini harus menaati peraturan tersebut. Peraturan kesehatan kerja juga yang ini 3 dan 4 itu sama, dan 4 itu peraturan lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu juga ada pelaporan berkala pada pemerintah ya, di dinas-dinas untuk K3-nya. Jadi dan lain sebagainya, dan ini termasuk lingkungan ya, seperti suara, udara, itu pun termasuk ya di sini ya. Tidak hanya limbah cairan yang mungkin yang sering terjadi beberapa wilayah gitu ya, di produksi kimia, jadinya sungai-sungai di sekitar tersebut perumahannya jadi berwarna-warni gitu misalkan ya. Nah, itu juga termasuk perkantoran pun, suara pun itu dijaga gitu ya, karena kalau tidak dijaga nanti masuknya ke lingkungan yang berbahaya gitu ya, mengganggu lah kesehatan telinganya di sekitar tersebut gitu. Jadi etikanya tuh situ gitu, menyambung ke K3 secara tidak langsung. Oke, nah di sini juga ada siklusnya nih, sistem manajemennya yang biasa diterapkan gitu ya, agar dari pekerja ini ataupun pekerja K3 memahami gitu ya mengenai sistem manajemennya, bahwa sesuai yang kita sampaikan di awal, bahwa untuk melakukan K3 ini harus menetapkan kebijakan dulu, apa yang harus dikerjakan, kebijakan apa yang harus dinikan, apakah dari industri perkantoran ini harus memiliki alat pelindung diri seperti sepatu safety atau sarung tangan gitu ya, alat pelindung diri yang semuanya itu. Nah, itu harus ditetapkan dulu di awalnya. Karena kalau tidak seperti itu, nanti akan mengganggu keperancangan, pelaksanaan, ataupun pemantauan evaluasinya gitu ya. Sebelum evaluasi kita harus menetapkan kebijakan lebih sederhana dulu, sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu di perkantoran ya cukuplah untuk menetapkan ada tanda tanda untuk berkumpul, titik berkumpul gitu ya, ataupun tangga darurat misalkan ya. Terus juga ada APAR gitu ya di lantai 1 ataupun lantai 2 gitu. Itu pun harus dikasih tahu nih pekerjanya gitu. Nah, itu ada di dalam perancangan. Nah, mungkin yang kedua ada perencanaan. Perencanaan ini potensi apa yang terjadi gitu ya, akan terjadi itu mungkin di perkantoran ini karena dekat sebelahnya ada ruang makan, kita standby APAR ya gitu ya, perencanaannya seperti itu. Nah, lalu pelaksanaan K3-nya. Nah, pelaksanaan K3 ini yang harus diterapkan bahwa dari pekerja tersebut harus mengetahui cara penggunaannya. APAR ini memang banyak di mana-mana, tapi masih sedikit yang mengetahui cara penggunaan APAR. Nah, APAR ini harus diinformasikan gitu ya, pelaksanaan K3 itu seperti apa, agar tidak lagi tidak digunakan gitu pada saat kejadian. Ini karena mencegahnya dari awal.
Begitupun selanjutnya di pemantauan dan evaluasi, ya, karena mungkin kalau di industri tingkat risikonya rendah yang merangkap di bidang K3 ini harus memantau dan mengevaluasi apa lagi nih yang harus dikerjakan ataupun ini kan gitu ya, ditambahkan si peralatannya. Seperti itu. Lalu yang tadi adalah peninjauan dan peningkatan kinerja K3. Bagaimana secara pemantauan dan peningkatannya ini bisa memang meningkatkan operasionalnya, menjaga keamanan, ya, menjamin melindungi dari pekerjanya dan juga meningkatkan lagi secara operasionalnya karena merasa aman banget gitu ya dan tidak kekhawatiran yang akan terjadi keselamatannya, jadi dia fokus terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Di sini mungkin siklusnya ya, plan, do, check, and act gitu ya. Secara sederhananya ya, merancang, melakukan, mengecek ulang, dan mengevaluasi gitu ya. Kita lewat dulu di penegakan kebijakan, perencanaan K3 seperti Pemenanhu, Undang-Undang Dasar, terus penetapan tujuan dan sasaran K3 dan program K3. Nah, lanjut lagi di mana ketika program itu sudah dirancang, pelaksanaan K3-nya seperti apa, ya dari mulai dari sumber dayanya, kompetensinya, mereka bisa menggunakan apa ataupun cegah ketika ada titik api yang berpotensi akan meluas gitu ya. Lalu juga mendokumentasikan hal-hal pelang-pelang yang ada di sekitarnya gitu ya, lalu mengembalikan dokumennya agar lebih baik lagi gitu. Lalu pengendalian operasional dan kesiagaan tanggapan darurat seperti itu. Nah, lalu juga ada di keempat, pemantauan dan evaluasi kinerja K3 ini dilihat dari pengukuran dan pemantauannya. Bagaimana sih dari sumber dayanya, apakah sudah melihat ada potensi yang berbahaya itu bisa dicegah atau apakah bisa diandalkan gitu ya, ataukah ada yang melakukan untuk mengendalikan api tersebut ataupun potensi yang berbahaya tersebut. Misalkan ada kabel yang sudah terbelek ya kulitnya, jadi ada langsung aliran listriknya tuh kalau kita pegang itu ada gitu ya. Nah, itu kan harusnya ditanggulangi dengan isolasi gitu ya, isolasi untuk tidak penyebaran listriknya gitu. Seperti itu. Jadi sumber daya itu dan pengukuran pemantauan pun harus ditinjau atau dievaluasi. Lalu juga kepatuhan dari pekerjanya, K3-nya tegas atau tidak. Gitu ya. Kalau tegas artinya kan ada usaha untuk pekerja K3 untuk mencegah terkait keselamatan pekerja tersebut ataupun pekerjanya menerima gitu. Kalau tidak menerima kan artinya ada yang salah dari peraturan tersebut gitu ya. Kepatuhannya harus dicek kembali. Lalu juga penyelidikan insiden, ketidaksesuaian ataupun lain sebagainya yang dimana pemantauan insiden tersebut harus benar-benar secara jujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi karena takutnya izin tidak keluar lagi, jadinya ditutup nih insidennya nih ya, karena dikecil-kecilkan ya, karena ada kejadian kesalahan alat gitu ya, padahal pekerjanya yang tidak patuh gitu ya, pekerja K3-nya yang tidak tegas terhadap pekerja tersebut gitu ya, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan safety shoes gitu ya, yang dimana itu cegah gitu. Nah, makanya penyelidikan ini harus benar-benar diselidiki yang ketidaksesuaian dan yang tidak akan perbaikan seperti itu. Lalu ada di pengendalian rekaman gitu ya, di mana rekaman ini tidak harus CCTV tapi dalam dokumen ya, ada di namanya tuh dokumen di K3-nya bahwa checklistan tersebut sudah dipatuhi dan dilaksanakan. Nah,
Lalu juga terakhir dia itu mengevaluasi kinerja K3 itu mengaudit internal. Sebelum audit eksternal seperti kepolisian ataupun yang dimana tuh dia dipercaya untuk mengevaluasi suatu organisasi tersebut gitu ya. Nah, secara internal dulu aja gitu ya. Kita mengevaluasi diri sendiri bahwa bagaimana nih cara pengecekannya nih, apakah sudah sesuai, efisiensi, tidak mengganggu pekerjaan, ataupun atau kekurangan alat-alat, ataupun yang sebagainya. Karena itu akan menjadi evaluasi kinerja K3, audit internal. Dan yang terakhir dan adalah peninjauan dan peningkatan kinerja K3. Berikut pun berulang-ulang gitu ya, kembali ke plan gitu. Karena itulah pekerjaan dari K3 ataupun untuk menyampaikan ke pekerja. Nah, di mana di sini ada kerangka dasar penerapan K3 yang tadi sampaikan ya, kalau misalkan masih rumit dengan harus ada kebijakan apalah itu. Nah, di sini mungkin disederhanakan lagi ya, di mana ada prosedurnya terkait standar dari pelaksanaan K3 atau ASNI dalam alat-alat industrinya atau alat-alat pelindung dirinya, terus juga metode dan peralatan K3, lalu dilaksanakan dengan sebaiknya dengan perancangan K3 yang sudah dirancang di standarnya, objektif gitu ya, lalu target, program, budget, dan pendanaan. Program ini mungkin program pelatihan gitu ya, program yang dimana meningkatkan lagi kesehatan di pekerjanya, program yang mengedukasi awareness-nya, mungkin yang tadinya melihat itu berbahaya, tidak berbahaya, jadi oh ini berbahaya juga, tapi tidak panik gitu ya. Seperti itu dibuatkan programnya. Lalu di terakhir adalah pekerja dan atau organisasinya. Nah, di mana keahlian dan tanggung jawab ada di pekerjanya itu sendiri gitu ya. Ataupun training gitu ya, dikasih training ataupun organisasi kepemimpinan gitu ya. Agar bersikap tegas itu selalu ada gitu ya, dalam tegasnya itu tegas dalam hal kebaikan gitu ya, untuk keselamatan kerja seperti itu gitu. Dan prosedur standar K3 lingkungan sini penerapan K3-nya tuh lebih ke teknis produksi sebuah industri ya, yang mengacu minimal standar kecelakaan kerja yang dicegah. Jadi baik lagi Bapak Ibu ya, tingkat risikonya seperti apa gitu. Jangan sampai yang saya sampaikan berulang-ulang ya, bahwa alat pelindung diri untuk tingkat risiko tinggi itu ada di rendah gitu. Karena dia K3 katanya untuk mencegah, tapi kan tidak harus ada gitu. Gitu biar tidak banyak pengeluaran juga dari pengantorannya, tapi safety gitu. Seperti itu. Nah, mungkin tahapan implementasi K3 yaitu harus sejalan antara prosedur dan pemahaman pekerja ataupun organisasinya, dan melaksanakan program K3 ataupun secara alurnya itu mengidentifikasi nih apa saja yang memang sudah dikategorikan berbahaya, itu sudah mulai ada tanda-tandanya gitu ya. Sudah ada aroma-aromanya nih. Wah, ini bau gas nih, bau etanol nih, atau bau apa yang bisa berpotensi dalam kecelakaan. Itu adalah hal yang harus dilaksanakan gitu ya. Jangan sampai kita tidak ada yang terjadi apa-apa gitu ketika sudah tahu hal yang aneh gitu ya. Dan yang ini adalah mengetahui resiko tiap proses tersebut ataupun mencegahnya. Mengetahui resiko tersebut agar tidak Bapak Ibu merasa panik ataupun tergesa-gesa dalam hal menyelamatkan suatu kecelakaan atau mencegahnya, dan juga tidak parnoan gitu ya, karena kalau parno cara pengenasannya kan jadinya
harusnya aman jadi tidak aman gitu. Jadi mengetahui risiko itu harus tahu juga. Prosesnya pun harus disebutkan gitu ya. Pencegahannya bagaimana. Dan identifikasi jenis pekerjaannya, terus juga menerapkan metodenya, penerapan peraturan pemerintah yang disyaratkan ya, harus standar SNI gitu ya, harus ada SNI ya. Dan yang pertama yaitu menyusun program rencana K3 sebagai petugas K3. Tapi kalau sebagai pekerja kita harus menanyakan nih apa nih program K3-nya, senam di pagi hari gitu ya agar lebih fresh gitu ya. Bisa aja gitu, atau senam sambil edukasi apa gitu ya, itu boleh saja gitu. Dirancang programnya semenarik mungkin agar awareness terhadap K3-nya pun kena gitu ke harap petugas K3 ataupun pekerjanya. Lanjut ke memberikan training penjelasan manajemen dan karyawan dan monitoring audit pelaksanaan K3. Seperti itu. Nah, ini mungkin wawasan teknik industri ya yang perlu diketahui oleh petugas K3 ataupun mungkin Bapak Ibu di sini ada investor gitu ya. Investornya itu ke pabrik kimia melihat progresnya itu bagus. Nah, ini mungkin harus tahu nih prinsip-prinsip produksinya gitu ya. Bahwa kemampuan membaca analisis proses produksi itu seperti flowchart, membaca skema teknis itu harus diketahui. Ini untuk skala industri menengah ya, tingkat industri menengah. Bahwa membaca analisis proses bahwa kok di sini ada reaktor yang bertekanan tinggi dan suhu tinggi, tapi kok di sini tidak ada yang standby ininya ya, pemadam kebakarannya ya, atau penanggulangannya gimana ya kalau misalkan terjadi ledakan yang sebenarnya itu tidak kita duga gitu. Nah, makanya membaca alur produksi itu harus kita pahami juga agar meningkatkan lagi K3-nya. PNID ya, Piping and Installation Diagram, lalu juga Electronic Diagram, gambar mekanis konstruksi itu harus dibaca dan dianalisa proses produksinya. Seperti itu. Itu petugas K3 juga harus memahaminya, penerapan pekerja pun harus memahaminya agar saling membantu gitu ya. Terus standar teknisnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, misalkan ditandain tuh di gambarnya bahwa yang berbahaya ini, yang temperaturnya tinggi itu ada di pipe color warna merah. Kalau yang kelistrikan warna kuning, biru dan sebagainya. Seperti itu dan semacam-macamnya. Nah, lalu ada juga di MSDS nih, Material Safety Data Sheet, yang dimana biasanya kalau ada potensi-potensi berbahaya di bahan kimia, cara kasat mata ataupun penghirupan gitu ya. Mungkin saja cara kasat mata itu tidak ada nih, tapi pas menghirup tuh menyengat ya. Itu yang sering terjadi. Nah, ini mungkin salah contohnya ya Bapak Ibu ya, reaktor ini tuh harus dipahami juga nih fungsi dan ininya, apakah reaktor ini berbahaya atau tidak gitu ya. Mungkin secara gambarnya nih kotak ujungnya lonjong aja ini ya nggak berbahaya kayaknya. Tapi secara pelaksanaannya itu besar gitu ya, sangat besar sekali reaktor itu. Nah, ketika uh, kondisinya ada alat yang besar yang tidak bisa dicegah dengan satu orang gitu ya, maka kesiagapan untuk menanggulannya itu harus siap juga. Nah, yang memikirkan itu adalah petugas K3. Sebagai pekerja kita harus tahu nih apa instruksinya gitu. Kalau belum ada ya meminta ke petugas K3. Petugas K3 saya mana nih untuk penanggulangan reaktor ini? Kalau saya terjadi apa-apa bagaimana? Oh, Bapak kalau sebagai pekerja kantor jangan ke reaktor ya, langsung aja ke titik kumpul gitu. Jadi ada ilmu untuk penanggulannya. Sebagai penanganan reaktor itu ada yang khusus yang menangannya gitu ya. Seperti itu.
Ini contoh untuk flowchart yang harus dipahami ya. Ini mungkin secara kecilnya, ada yang skala besarnya juga, namanya PNID. Nah, yang selanjutnya, mungkin kalau ada yang sudah belajar MSDS ya, karena memang dari laboratorium ya biasanya yang ini kan biasa dikerjakan sebelum praktikum. Cari dulu MSDS terkait etanol, cari dulu MSDS terkait etilen, MSDS H2O, padahal H2O itu air gitu ya, tapi tetap juga tuh harus ada MSDS-nya. Takutnya H2O sama etilen atau etanol tuh ketukar gitu, atau yang benzina gitu ya, berbahaya, tukar sama H2O. Nah, makanya ada MSDS-nya itu untuk bagaimana kita melihat harus pakai face shield ya, ataupun masker, ataupun sarung tangan, gloves, apakah menggunakan atau tidak. Nah, itu MSDS yang akan menyampaikan gitu ya. Tapi kalau MSDS-nya salah, kita bisa mengkritisi kenapa H2O harus pakai masker dengan sarung tangan padahal tidak berbahaya gitu. Ternyata MSDS-nya salah. Nah, itu juga harus kita ini kan. Tapi kalau sebagai petugas K3 ataupun pekerja, kita nggak usah mikirin ke situnya ya. Mungkin MSDS itu sudah mengacu risetnya, jadi langsung diikuti saja MSDS-nya, Material Safety Data Sheet ya, untuk penanggulangannya. Sejauh ini yang sering saya gunakan MSDS ini sudah aman lah gitu untuk kita kerjakan, implementasikan gitu. Tinggal cek aja MSDS yang ada logonya seperti ini gitu ya, udah cukup untuk diikuti aturannya seperti itu. Nah, di sini disebutkan bahwa standar penjelasan ini yaitu untuk bahan kimia yang berkarakteristik kimia, fisika, biologis, beserta dampaknya gitu. Jadi sudah lengkap nih MSDS ini untuk pencegahannya. Seperti itu. Nah, ini juga program mungkin sebagai petugas K3 ya. Barangkali di sini ada teman-teman atau Bapak Ibu yang petugas K3 ingin membawa program K3 gitu ya, bisa diterapkan juga nih, bahwa misalkan targetnya K3 ini adalah zero accident, mengurangi risiko target kecelakaan kerja. Berarti program yang dibuat adalah mengidentifikasi risiko safety ataupun monitoring sistem izin kerjanya. Ataupun ada target dari K3 itu untuk membangun dan memfasilitasi industri aman atau dari kebakaran dan ledakan. Nah, artinya program yang dilaksanakan itu pemeriksaan berkala alat pemadam ataupun kebakaran ataupun latihan simulasi emergency. Simulasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin terlalu cepat saya menyampaikan atau kurang jelasnya, boleh disampaikan. Jadi ini aman ya Bapak ya, sudah mengikuti penjelasannya, atau mungkin silakan saya kasih waktu 5 menit untuk ada yang bertanya. Seperti Oke, saya lanjutkan mungkin sampai akhir dulu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa meningkatkan lagi terkait ketiganya, maksud dan tujuannya, ya, penerapan dan pentingnya dari K3 tersebut. Karena mungkin agak melebar kemana-mana. K3 itu ada di industri kimikal saja lah gitu ya, atau industri pertambangan saja yang harus menerapkan K3, padahal di perkantoran pun juga ada gitu, tapi tidak kelihatan seperti pertambangan dan kimikal saja gitu.
Dan sebagai petugas K3 juga harus memiliki program-programnya tuh agar perkantoran ini tuh kena nih program K3-nya. Apa yang mau disampaikan? Apakah cara menanggulangi api kebakaran, cara penggunaan APAR gitu ya, bisa dilaksanakan sebelum masa APAR itu expire gitu. Biasanya ada ini ada masa expire-nya udah bentar lagi, yuk kita simulasi yuk cara penggunaan APAR gitu ya. Jadi tidak sia-sia APAR itu, tidak kalau expired jadinya kan kurang bagus gitu ya. Jadi pemadaman si APAR-nya jadinya sangat-sangat tidak maksimal gitu. Nah, lanjut di sini ada misalkan target K3-nya itu tidak terjadi penyakit akibat kerja. Nah, artinya program yang harus dibuat adalah MCO tahunan, penyuluhan kesehatan, pengetesan berkala. Gitu ya. Mungkin yang tahun 2020 ya yang harus sering diterapkan nih sebelum masuk bekerja ataupun WFO harus ada tes dulu ya, tes COVID apakah positif atau negatif, ada yang seperti itu gitu. Nah, lanjut lagi misalkan target K3-nya itu tidak terjadi pencemaran lingkungan. Apa yang harus kita buat programnya bahwa pengolahan sampah ataupun limbah untuk mengukur dampak lingkungan dan lain sebagainya. Itu adalah program-program yang mungkin diterapkan ya di instansi Bapak Ibu yang dimana sesuai kategorinya, apakah kategorinya tingkat risiko rendah atau menengah ataupun tinggi ya. Itu bisa disesuaikan. Dan mungkin di sini juga contohnya bahwa training dan awareness itu terus harus diadakan ya untuk karyawan ataupun kontraktor, lalu juga membantu organisasi K3, P2, 3K, dan organisasi tangkapan darurat. Yang ketiga, safety monitoring program untuk memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik. Lalu juga memenuhi peraturan pemerintah. Seperti itu. Lanjut lagi. Oh ya, sudah beres ya. Seperti itu Bapak Ibu, peranan dan pentingnya terhadap K3 mungkin ya. Ini saya adakan sebulan sekali, mungkin sekarang itu untuk peran penting dan K3-nya nanti mungkin bisa berikutnya mengidentifikasi ya bagaimana kita membuat dokumen identifikasi untuk skala menengah gitu ya, harus berbahaya ditulis sebagai apa. Itu biasanya petugas K3 ataupun karyawannya harus memahami dokumen tersebut. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Bapak? Silakan waktu dan tempat. Jika terlalu cepat saya menyampaikan ataupun kurang jelas gitu ya. Bahwa K3 ini harus kita terapkan dimanapun ya. Tetapi tidak harus panik ataupun terlalu lebay untuk kita menjalaninya. Karena kalau skala kecil ya kita cukup menghindari atau solving kan ya, misalkan ada yang berpotensi diinformasikan ke misalkan ke UMKM-nya gitu ya, kalau menengah kecil, untuk diberitahu, oh ini Bu, awas ya terjadi, mungkin sebaiknya Ibu ganti selang gasnya ataupun sebaiknya Ibu tidak dekat-dekat sini supaya ini kan diinformasikan gitu akan terjadinya seperti itu. Tapi kalau UMKM-nya tidak menerapkan juga tidak apa-apa, yang penting kan kita sebagai K3 itu mengetahui potensinya gitu. Tidak mengada-ngada tapi memang sudah dianalisis kita bahwa ini sering terjadi loh Bu, kebakaran seperti ini tuh, seperti itu. Lalu juga di perkantoran misalkan ada kabel-kabel yang berserakan di
jalur jalan orang lain ya untuk bolak-balik ke luar ataupun ke toilet gitu ya, itu juga harus disampaikan bahwa ini tuh tidak baik gitu ya untuk ke pekerja, ataupun juga dengan halnya si kabelnya kalau digusak-gusuk gitu ya, banyak yang lewat, banyak kesandung, jadinya kan si kabelnya juga jadi rusak gitu ya karena sering diinjak-injak ataupun lain sebagainya. Tapi kita sudah aware gitu bahwa itu tuh berbahaya. Walaupun dari kantor tidak aware terhadap keselamatan kerjanya, tetapi kita sebagai yang bisa menanganinya itu bisa meminimalisir ya, meminimalisir terhadap yang akan terjadi gitu ya. Seperti itu. Jadi hal kecil pun bisa kita pelajari dulu, nanti kalau sudah di skala besar artinya beban untuk mengetahui alat-alatnya juga harus tahu gitu ya. Karena ini adalah industri tingkat yang sangat tinggi ataupun menengah ini yang berbahaya, tidak terlihat, tidak tercium, tapi menjadi merusak gitu ke organ tubuh tuh. Seperti itu. Jadi penanggulangan itu tidak harus kita alat pelindung diri sebenarnya, tapi juga cara kita menjaga kesehatan ya, pola makan hidup, berolahraga itu juga termasuk K3 Bapak Ibu. Kalau kita sudah menggunakan alat pelindung diri dengan safety tapi pola makan kita tidak baik, begadang terus gitu ya di saat produksi, artinya kan itu juga menjadi potensi kecelakaan di dalam pekerjaan. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan mungkin dari hal yang kecil dulu ya, pola makan kita dijaga agar kesehatan tubuh kita terjaga dan dopamin kita tuh meningkat, mengambil keputusan yang tepat dengan jiwa yang sehat gitu ya. Sering olahraga adalah juga penerapan dari K3 ya. Pentingnya juga tuh untuk dilaksanakan. Kolesterol dan darah tinggi juga kan dari tidak jarangnya olahraga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus diterapkan juga dan jaga juga pola tidurnya agar tidak begadang mulai dari jam 12 malam ke atas, kecuali urgensi, artinya besoknya jangan langsung olahraga yang berat, yang ringan-ringan saja. Dan stretching pun adalah penerapan K3 agar tidak terjadi suatu salah urat ataupun keseleo gitu ya. Kalau keseleo dikit, kalau stretching dulu itu keselamatan itu tinggi dibandingkan tidak stretching dulu, karena otot yang tidak kita regangkan dulu artinya kita akan terjadi tegangan itu pada saat olahraga. Nah, bedanya kita regangkan dulu dan tidak, kalau kita regangkan dulu ototnya itu tidak langsung tegang gitu ya, tidak langsung kaget gitu bahwa ini tuh sedang dikerjakan gitu ya masa ototnya. Nah, kalau di stretchingan dulu gitu ya, ibaratnya sudah lentur lah ototnya, walaupun ada benturan ataupun ada yang cross gitu ya arahnya, jadi hanya sebentar aja tapi langsung pulih gitu ya kalau stretching dulu. Tapi kalau tidak stretching biasanya itu bisa jadi lama gitu, berarti pemulihan itu akan lambat gitu, karena tidak diregangkan dulu otot-ototnya. Seperti itu Bapak Ibu, dari makanan entah dari alat pelindung diri itu banyak sekali ya K3 itu, terutama di perkantoran juga gitu ya. Jangan karena kita merasa di kantor, di dalam ruangan ini tidak berbahaya, tapi juga bisa terjadi berbahaya jika tingkat awareness dari Bapak Ibu atau teman-teman itu kurang. Jadi tingkatkan lagi penerapan K3-nya, mulai tools ataupun pola makan, pola tidur, kesehatan ya, supaya Bapak Ibu bisa selamat dalam pekerjaan. Seperti itu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan, ada tertanggapi ataupun ingin sharing juga terkait pengalamannya di bidang
kesehatan atau bidang manufaktur, konstruksi gitu ya, di penerapan K3 gitu ya. Silakan. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya terkait penerapan K3 ini dalam hal tingkatan dan penanggulannya. Mungkin semoga bermanfaat Bapak Ibu ya, agar kita selalu dilindungi dimanapun kita berada, karena kita memang punya ilmunya ataupun memang kita diselamatkan dari pengalaman gitu ya. Mudah-mudahan webinar ini ataupun pembelajaran tamu ini bisa bermanfaat oleh Bapak Ibu di instansinya masing-masing ya, entah itu dari pemerintahan ataupun dari kuliah ataupun dari kantoran ataupun dari pertambangan ya. Teman-teman saya juga selalu mengingatkan saya untuk menjaga keselamatan kerja walaupun itu di perkantoran seperti itu. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu sharing topik kali ini ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di bulan depan untuk mengidentifikasi bagaimana cara penggunaan dokumen untuk menerapkan K3 ya. Saya mungkin contohnya di perusahaan kimia ya, supaya kita bisa lagi melihat dokumen ini seperti apa, cara mengisinya bagaimana ya. Karena itu juga bisa menjadikan case study Bapak Ibu untuk sertifikasi ujian K3 ya, seperti itu. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan, Bapak silakan. Ya, baik. Jika tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir, sharing-sharingnya. Semoga ada yang